وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Lebih hangat kalau berdiri. Alhamdulillah, para asatidah, para ikhwah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Allah mempertemukan kita dalam salah satu kegiatan yang sangat mulia, karena di dalamnya tidak terlepas dari amalan-amalan yang berbuah pahala. Ada taujihat, ada saling mengingatkan, ada upaya-upaya untuk mempererat ukhuwah kita, dan kebersamaan kita itu sendiri sebagai para kader-kader yang memiliki visi misi yang sama, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan pencerahan di tengah umat. Ini sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini sendiri, duduk-duduknya kita di tempat ini setelah sholat subuh, ini sudah sangat besar pahalanya, bahkan mungkin sudah tidak bisa kita bayangkan ya, bagaimana Allah membangunkan kita dari tidur kita untuk kemudian sholat. Tadi ada sholat lail, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala membukakan lagi satu pintu kebaikan untuk kita, saling nasihat menasihati. Terkait sholat subuh ya. Ini tiba-tiba muncul di pikiran, karena ketika kita sholat, kita masih mendengarkan saudara-saudara kita yang sejak tadi malam teriak-teriak itu. Kita sudah sholat subuh masih teriak-teriak. Itu artinya mereka kemungkinan tidak sholat subuh. Jadi kalau ada tadi yang saya dengar, ini tantangan yang luar biasa di tempat ini adalah dingin. Tantangan yang lebih besar itu mereka itu. Bagaimana bentuk tantangannya? Mereka itu adalah umat yang sebenarnya sudah ada di dekat kita, di sekitar kita, yang paling berhak untuk kita ingatkan. Ini saya sampaikan, yang saya pada mengatakan ya, kita juga tidak bilang-bilang, tidak sebut tidak mengajak mereka. Alhamdulillah saat kami jalan ke sini, kami ajak mereka. Yang tadi malam sebelum subuh itu ada beberapa orang datang dekat tenda kami ribut-ribut, yang masih ya, kadang-kadang teriak. Itu kami lihat, ini yang tadi malam teriak, kami ajak ke sini, katanya iya, mudah-mudahan datang betul. Jadi ini tantangan yang lebih besar sebenarnya, bukan dingin itu. Supaya kita menyadari bahwa sholat subuh itu, para ikhwah sekalian, salah satu faedah utamanya adalah penguatan iman. Kalau dikatakan penguatan iman, maka seharusnya iman itulah yang menyadarkan kita akan tanggung jawab sebagai seorang muslim atas muslim yang lain. Ini perlu kita pahami. Agar kita memahami bahwa salat itu adalah garis pemisah antara keimanan dengan kemunafikan. Dalam persoalan salat, para ikhwah sekalian, bisa dikatakan setiap muslim itu punya bahagian dari sifat munafik dalam dirinya. Ya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menipu mereka, membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang sempurna. Jika mereka berdiri dalam salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Jadi ini tanda-tanda orang-orang munafik. Begitu berat untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang yang mungkin sudah berusaha untuk sholat tapi masih berat dia rasa, berarti ada sifat-sifat nifak dalam dirinya. Makanya ulama kita mengatakan
Ada dua pendapat. Bahwa kalau sampai ada yang tidak sholat, pendapat yang kuat itu mereka di luar garis Islam. Karena orang munafik itu karakternya sangat berat untuk melaksanakan sholat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kekuatan untuk menjaga sholat 5 waktu, mungkin tidak ada lagi rasa malas. Tapi ketahuilah para ikhwah sekalian bahwa sifat nifak itu bisa saja masih ada dalam diri kita tapi kita tidak sadari. Makanya Allah menguji kita lagi dengan sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Iya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bukti keimanan itu dengan memakmurkan masjid. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat dan seterusnya. Ya. Allah mengatakan bahwa hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang menegakkan salat, ya, orang-orang yang beriman, ya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Seakan-akan orang yang imannya itu belum sempurna, masih ada sifat-sifat kemunafikan di dalamnya, itu berat sekali untuk memakmurkan masjid. Iya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami melihat di kalangan kami para sahabat bahwa tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah itu kecuali orang-orang yang kami sudah kenali bahwa dia itu orang munafik. Iya. Sudah dikenali di kalangan para sahabat yang tidak salat itu. Iya. Jadi pada salat subuh juga itu ujian bahwa jika kita pun masih berat rasanya salat berjamaah, ya, masih berat rasanya untuk menghadiri salat berjamaah, ya, berarti masih ada sifat-sifat nifak itu. Mungkin ada yang sudah mulai menjaga salat berjamaahnya, alhamdulillah. Tetapi salat subuh yang mulia ini mungkin kita akan jelaskan sedikit keutamaannya supaya kita sadari bahwa tidak pantas sebagai orang yang jujur dengan keimanannya untuk mengabaikan salat subuh ini. Maka Allah uji lagi kita, apakah sudah bersih sifat munafik itu atau masih ada melalui salat subuh jamaah sekalian, melalui salat subuh. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Andaikan mereka memahami apa yang terkandung di dalamnya, maka mereka akan mendatangi salat itu sekalipun dengan merangkak. Ya. Kalau hanya dengan cara seperti itu bisa menghadiri salat subuh. Nah, hadis ini lagi-lagi Nabi kita mengatakan yang paling berat, ya, bagi orang-orang munafik itu dari salat-salat berjamaah dan salat subuh itu. Jadi kalau salat-salat yang lain sudah bisa kita jaga di masjid, tapi salat subuh masih berat, masih ada itu sifat-sifat nifak. Nah, itu artinya jamaah sekalian bahwa kita dalam kaitannya dengan salat itu mungkin masih ada ya sifat-sifat munafik ketika kita menguji sifat itu dengan salat itu. Nah, terkait salat berjamaah, kenapa Nabi kita tadi mengatakan seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apa yang terkandung dalam salat subuh dan isya, maka mereka akan menghadirinya meskipun dengan merangkak. Dahulu tidak ada penerangan seperti saat ini, ya. Sehingga orang-orang munafik itu memanfaatkan gelapnya malam pada waktu isya dan subuh untuk tidak ke masjid, ya, dengan alasan tidak kelihatan di masjid. Ya. Nah, jemaah sekalian, salat subuh, supaya kita pahami bahwa salat subuh ini barometer keimanan kita. Yang kita sudah ketahui bersama bahwa salat sunnahnya saja, kata Aisyah, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata ulama kita, kenapa 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam bentuk kenikmatan apapun, ya, tidak pernah sebanding dengan 2 rakaat itu. Karena 2 rakaat itu kekal, abadi selama-lamanya. Sementara kenikmatan dunia itu fana, akan hilang. Ya. Makanya ulama kita mengatakan
bahwa Nabi SAW ketika safar itu selalu meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya. Sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Kecuali sholat sunnah subuh, tidak pernah beliau tinggalkan. Sekalipun dalam keadaan safar. Dan juga sholat witir. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya. Itu berarti sholat subuh ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi pun tidak tinggalkan sholat sunnah subuh ini. Sementara sholat sunnah sebelum zuhur, ba'da zuhur, ya, ba'da maghrib, ba'da isya beliau tinggalkan. Tapi ini perlu dipahami bahwa sholat sunnah rawatib saja ya yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah yang lain itu beliau tetap kerjakan. Seperti tahiyatul masjid, sholat duha. Beliau kerjakan. Ya. Ini baru sholat sunnahnya. Ada pun sholat subuh itu sendiri, para ikhwah sekalian, Nabi kita mengatakan bahwa salat subuh ini dan juga salat isya pahalanya sama seperti salat satu malam penuh. Ya. Kalau dikerjakan secara berjamaah. Hanya belum mengatakan man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah maka dia bagaikan salat seperdua malam. Maksudnya pahalanya. Ya, wa man shallal fajar fi jamaah faka'annama qama al-laila kullahu atau kullaha. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia bagaikan salat satu malam penuh. Jadi kalau kita mau mencari pahala sebenarnya, dua salat ini saja sudah luar biasa pahalanya. Seperti orang yang salat satu malam penuh. Berikutnya, ya, para ikhwah sekalian, bahwa salat subuh itu secara khusus Allah sampaikan bahwa disaksikan oleh para malaikat. Jadi di sekitar kita ini ada malaikat yang menghadiri salat subuh kita. Aqimus salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syams ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, ya. Ila ghasaqil lail sampai pertengahan malam. Berarti masuk salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajr, dan salat subuh itu Allah Subhanahu wa taala namakan dalam ayat ini Qur'an al-fajr. Karena salat subuh itu salah satu sifatnya bacaannya panjang karena disaksikan malaikat. Makanya dinamakan Qur'an al-fajr. Ya, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, para ikhwah sekalian, itu berarti mereka yang memanjakan dirinya dengan tidurnya, lalu lebih memilih salat di rumahnya, tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya, para malaikat menyaksikan mereka, dan dalam sebuah hadis mempertegas hal ini bagaimana keutamaan orang yang salat subuh itu. Ketika Nabi mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Nah, silih berganti malaikat ya yang bertugas di malam hari dan di siang hari membersamai kita, mencatat perbuatan-perbuatan kita. Tempat pertemuan mereka ya, pergantian mereka, jadi sip-sipan juga. Ada yang tugas malam, ada yang tugas siang. Iya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtabi'una fi salati al-asr wa salati al-fajr. Mereka bertemu pada salat asar dan salat subuh. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam bersama kita memperhatikan gerak-gerik kita, mencatat perbuatan kita, ya'ruj, naik ke atas langit. Ya'ruj. Ini juga dalil ya, bantahan terhadap mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Karena malaikat naik ke atas langit menghadap kepada Allah, berarti Allah itu di atas langit. Ini salah satu dalilnya. Kemudian ketika sampai di atas, Allah bertanya kepada mereka, ya, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku? Iya. Padahal Allah lebih mengetahui. Ya. Coba ini penting ya. Allah lebih tahu kondisi kita sebenarnya. Tetapi Allah bertanya kepada malaikat, ya, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku dan bagaimana kalian tinggalkan? Saat kalian tinggalkan, apa yang mereka lakukan? Maka para malaikat mengatakan wajadnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun.
kami dapati mereka sementara mereka sedang sholat. Dan kami tinggalkan mereka sementara mereka juga sedang sholat. Ada rahasia dalam hadis ini yang mungkin jarang kita dalami dan kita hayati, para hewan sekalian. Bahwa tadi kita katakan Allah lebih tahu tentang kondisi kita daripada malaikat. Ya. Tetapi kenapa yang Allah tanyakan hanya ketika malaikat datang pertama kali ke bumi, dan ketika akan kembali ke atas langit. Kenapa yang tidak ditanyakan apa yang kita lakukan satu malam penuh? Semua yang kita kerjakan. Bisa saja Allah mengatakan bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku semalam penuh. Apa mereka kerjakan? Maka habislah kita. Habislah kita. Kata ulama kita, ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar persaksian yang paling indah dari malaikat itu. Bahwa mereka mendapati kita ketika kita sedang sholat dan meninggalkan kita ketika kita sedang sholat. Yang kedua, dan ini yang paling penting, bahwa ini juga hadis yang memberikan kita faedah yang luar biasa, bahwa inti daripada sebuah amalan itu adalah bagaimana kita tutup, bagaimana akhirnya. Mungkin ada orang yang semalam penuh berbuat maksiat, tetapi dia tutup malamnya di masjid dengan sholat subuh, maka bagi Allah itu sudah cukup. Yang dihitung sholat subuhnya, karena itu bisa menggugurkan satu malam penuh dosa-dosanya. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya inti daripada amalan itu bagaimana akhirnya. Orang mungkin dalam hidupnya banyak melakukan maksiat, bahkan mungkin di masa mudanya, tapi di masa tuanya dia tutup dengan kebaikan. Itu intinya. Makanya hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membukakan kita pintu-pintu kebaikan. Terutama di masa tua kita. Karena itulah masa-masa di mana kita sangat membutuhkan hidayah yang bisa menutupi semua kesalahan kita di masa muda kita yang mungkin penuh dengan kesalahan dan dosa. Karenanya Nabi kita mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sungguhnya jika Allah menyukai atau mencintai seorang hamba, ista'malahu. Ista'malah itu artinya Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan ketika dia berumur tua dan Allah mengangkat dia, mewafatkan dia di atas kebaikan itu. Dan ada sebenarnya 3 riwayat pada hadis ini. Ada riwayat mengatakan toharahu, ada juga riwayat yang mengatakan asalahu. Toharahu itu kan artinya Allah sucikan dia. Bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan suci kuat, ibadahnya yang kuat. Dan ini yang kita maksudkannya, salat berjamaah pada waktu subuh itu adalah amalan yang paling kuat, membentengi kita, memperkuat iman kita, untuk menjauhkan dari sifat-sifat munafik. Dan juga salat subuh itu adalah salat yang membangkitkan kekuatan. Coba antum perhatikan ketika antum ketiduran salat subuh, itu di pagi hari mungkin penuh dengan penyesalan, yang kadang-kadang berpengaruh pada aktivitas kita. Tapi kalau kita salat subuh, sekalipun mungkin malamnya kita begadang agak capek, tapi kita kalau sudah salat subuh, insya Allah aktivitas hari itu penuh dengan semangat. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan Nabi kita telah menetapkan ini, kita tutup dengan ini. Para hewan sekalian, bahwa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui sebenarnya bahwa sumber kekuatan kaum muslimin itu ada pada salatnya. Makanya musuh kita baik dari kalangan manusia maupun jin atau syaitan itu berusaha untuk membuat kita lalai dari salat subuh. Bagaimana Umar bin Khattab ketika dibunuh itu kan di waktu subuh. Sampai ada beberapa yang ditikam sebelum beliau wafat. Ada sekitar 6 orang dari kalangan sahabat juga yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Itu di waktu subuh. Supaya kita takut. Sama juga waktu komunis menyerang, itu kan di subuh hari. Kasih takut-takut kita beri salat subuh. Syaitan juga begitu. Nabi kita mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'im. Syaitan itu kalau kita tidur akan mengikat di tengkuk kita 3 simpul.
Yadribu fi kulli uqdatin laka lailun tawil farqud. Setiap simpul itu syaitan membisikkan, malam masih panjang. Tidur dulu. Iya. Jadi bisik-bisikkan kita. Ya. Jadi bahkan kalau sudah azan, syaitan ada mengatakan, ini kan salat subuh. Biasanya antara azan dan iqamah itu panjang, lama waktunya. Ya. Sudah di iqamah, syaitan mengatakan biasanya kalau salat subuh itu panjang bacaannya imam. Namanya juga Quran al-Fajr. Panjang bacaannya, tidur begitu dulu. Sebentar-sebentar. Apalagi kalau baca surah As-Sajdah, ya masih panjang itu. Apalagi kalau tetangga masjid. Iya, biasa tetangga masjid itu tahu, masih lama ini. Surah As-Sajdah baca kalau ini imamnya ini. Akhirnya ketiduran sampai pagi. Nah, tapi kalau dia berhasil mengalahkan itu semua, Nabi kita mengatakan kalau dia berhasil bangun, maka satu simpul itu lepas. Ingat, kalau dia berwudu terlepas lagi satu simpul. Kalau dia sudah berdiri dalam salatnya terlepaslah semua simpul itu. Nah, ini intinya karena Nabi mengatakan orang ini yang berhasil mengalahkan syaitan, maka dia akan asbaha thayyiban nafsi nasyid. Di pagi hari dia dalam keadaan segar dan kuat beraktivitas, jiwa yang bersih. Tapi kalau dia kalah, ya tidur dari salat subuhnya, asbaha khabithan nafsi kaslan. Di pagi hari dia dalam keadaan jiwa yang busuk dan pemalas. Kenapa pemalas? Ya, karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi ditanya tentang orang yang tidur dari salat subuhnya. Bukan orang yang tidak sengaja yang memang ketiduran. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang dengar azan, dengar iqamah. Nabi mengatakan, "Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi." Itulah orang yang dikencingi syaitan kedua telinganya. Kalau kita ditanya, makhluk apa yang paling hina di muka bumi ini? Makhluk apa kita kira-kira? Syaitan kan? Tapi syaitan bisa menghinakan manusia. Sehina-hinanya syaitan bisa menghinakan manusia. Makanya kalau ada orang yang tidur dari salat subuhnya dengan sengaja, di pagi hari itu jiwanya sangat busuk. Bagaimana bisa diharapkan bisa berjihad? Ya, berada di barisan bersama mujahidin kalau seperti itu. Maka mereka akan menyibukkan kita dan menghambat kemenangan itu. Kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, jika dahulu kemenangan itu kadang tertunda dicapai karena keberadaan segelintir orang-orang munafik, bagaimana dengan sekarang? Iya, mungkin sudah lebih banyak orang munafik daripada orang-orang beriman. Lihatlah Gaza. Sudah hampir habis, negara-negara sekitarnya kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu musta'an. Saya kira demikian jemaah sekalian, ya kultum yang sedikit ini. Ya, tadi kita katakan sedikit saja, tapi sepertinya bertambah hangat, tambah saja. Ya. Ini pun sudah dipotong sebagian ini materinya. Ya, jadi intinya jemaah sekalian, bahwa keberadaan kita di tempat ini barangkali ini bentuknya Allah Subhanahu wa taala menempa kita. Saya kira kalau kita sering seperti ini, satu kali sebulan, ini bisa memperkuat sebenarnya. Kita rasakan itu ya, ada kebahagiaan, kebersamaan antara kita. Mudah-mudahan panitia bisa pindahkan lagi dari goa kemana lagi tadi malam itu? Ya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.